Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil PJBL kami tentang kasus penolakan warga terhadap tambang nikel di Desa Torobulu, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Baiklah, materi pertama yang akan dijelaskan oleh Siska Selvia. Kepada Siska Selvia, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu pendahuluan. Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, termasuk cadangan nikel yang tersebar di beberapa kabupaten. Kabupaten Konawe Selatan menjadi salah satu daerah dengan potensi nikel yang cukup besar yang menarik perhatian pemerintah, investor, serta masyarakat lokal. Potensi ini seharusnya dapat menjadi modal pembangunan daerah apabila dikelola secara profesional, berkelanjutan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun dalam praktiknya, kegiatan pertambangan nikel kerap menimbulkan kontroversi dan penolakan dari berbagai masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan ekonomi dan kebutuhan masyarakat untuk menjaga lingkungan serta mata pencarian mereka. Selanjutnya, eh, ada identifikasi konflik. Konflik mulai muncul ketika perusahaan tambang nikel memulai proses pembukaan lahan di wilayah desa Torobulu tanpa sosialisasi yang memadai kepada masyarakat setempat. Aktivitas awal eksplorasi menyebabkan kerusakan pada area pertanian dan pemukiman warga, terutama akibat debu, alat berat, serta perubahan struktur tanah. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan masyarakat karena sebagian besar penduduk menggantungkan hidup pada pertanian, perikanan darat, dan sumber daya alam lokal yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Penolakan warga semakin menguat setelah munculnya tanda-tanda pencemaran lingkungan, seperti keruhnya air sungai, turunnya kualitas air bersih, dan kekhawatiran hilangnya sumber mata air desa. Warga juga melaporkan adanya penurunan hasil tangkap ikan di perairan pesisir yang berdekatan dengan lokasi tambang yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi mereka. Minimnya komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat menimbulkan rasa ketidakadilan dan kecurigaan bahwa kepentingan ekonomi perusahaan lebih diprioritaskan dibanding keberlangsungan hidup warga setempat. Selanjutnya ada akar penyebab penolakan masyarakat. Akar penolakan warga terhadap tambang nikel di Desa Torobulu berkaitan dengan dampak lingkungan yang dianggap mengancam ruang hidup masyarakat. Bukan lahan tambang menyebabkan hilangnya vegetasi penahan tanah sehingga meningkatkan risiko erosi, pencemaran sungai, dan sedimentasi di wilayah pesisir. Kerusakan ekologis ini berdampak langsung pada menurunnya kualitas tanah, air, dan ekosistem perairan yang selama ini menjadi penopang aktivitas pertanian dan perikanan warga. Kekhawatiran muncul karena kerusakan lingkungan bersifat jangka panjang dan berpotensi sulit dipulihkan. Aspek ekonomi menjadi akar berikutnya karena sebagian besar masyarakat Torobulu menggantungkan hidup pada pertanian, perkebunan, dan perikanan kecil. Penurunan kualitas lingkungan mengakibatkan lahan tidak lebih produktif, hasil tangkap ikan menurun, dan berbagai sumber kehidupan warga terganggu. Kondisi ini muncul kan rasa ketidakadilan karena keuntungan dari industri tambang tidak sebanding dengan beban kerugian yang harus ditanggung masyarakat. Ketimpangan manfaat dan risiko memperkuat sikap penolakan warga terhadap keberadaan perusahaan tambang. Oh, baiklah, ya, itu saya jelaskan, saya kembali kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman kita, Maira. Kepada Maira, saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu landasan hukum penolakan. Penolakan masyarakat di Desa Torobulu terhadap aktivitas tambang nikel memiliki landasan hukum yang jelas dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang 1945 Pasal 28H Ayat 1 memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat. Ketentuan ini menjadi dasar utama bagi masyarakat untuk menolak kegiatan pertambangan yang dinilai mengancam kualitas lingkungan dan kesehatan warga. Kerangka hukum lingkungan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam konteks Torobulu, aktivitas pembukaan lahan, debu alat berat, dan gangguan terhadap lahan pertanian warga menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dan perlindungan lingkungan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Kewajiban perusahaan untuk menyediakan dokumen AMDAL yang sah juga menjadi bagian dari dasar keberatan masyarakat. Next. Kemudian dampak yang ditimbulkan aktivitas penambangan nikel di Desa Torobulu telah memunculkan berbagai dampak negatif yang dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Dampak tersebut mencakup aspek lingkungan, kesehatan, ekonomi, serta sosial. Pemisahan ini penting untuk menggambarkan bagaimana setiap aspek terdampak secara spesifik. Yang pertama itu ada dampak lingkungan. Kerusakan lingkungan menjadi dampak yang paling terlihat dari kegiatan penambangan nikel di Torobulu. Proses pembukaan lahan menggunakan alat berat menyebabkan hilangnya tutupan vegetasi dan meningkatnya risiko erosi. Yang kedua, ada dampak kesehatan, penurunan kualitas lingkungan turut berdampak pada kesehatan masyarakat. Debu yang dihasilkan dari alat berat dan kendaraan tambang meningkatkan risiko gangguan pernapasan, terutama pada anak-anak dan lansia. Yang ketiga, dampak ekonomi. Aktivitas tambang nikel menimbulkan kerugian ekonomi bagi sebagian besar warga, meliputi yang pertama, menurunnya hasil pertanian akibat tanah yang tercemar dan kehilangan kesuburan. Yang kedua, rusaknya lahan pertanian sehingga petani kehilangan sumber pendapatan utama. Yang ketiga, menurunnya jumlah ikan di sungai yang menyebabkan masyarakat yang bergantung pada aktivitas mencari ikan atau nelayan darat kehilangan mata pencaharian. Dan yang terakhir, dampak sosial meliputi yang pertama munculnya konflik horizontal antara kelompok masyarakat yang mendukung tambang dan kelompok yang menolaknya. Yang kedua, ketegangan antara warga dan perusahaan akibat kurangnya transparansi dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, terganggunya hubungan antar warga karena muncul saling curiga dan perbedaan kepentingan terkait keberadaan tambang. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Maira. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, solusi dan rekomendasi. Yang pertama itu ada penguatan komunikasi dan sosialisasi publik. Yang kedua, penegakan peraturan dan verifikasi uang perizinan. Yang ketiga, perlindungan lingkungan dan mitigasi dampak ekologis. Dan yang keempat, penyediaan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Yang kelima, edukasi dan peningkatan